Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Maulani dengan NIM G7012067 kelas C mata kuliah Kimia Medisina. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat amoxicillin. Jadi, mekanisme kerja dari amoxicillin itu yaitu mencegah pertumbuhan bakteri dengan masuk lapisan tubuh sel bakteri, kemudian berfungsi untuk melindungi tubuh bakteri dan mencegah agar tubuh bakteri tidak hancur. Nah, jadi farmakodinamik amoxicillin itu yaitu turunan penisilin yang tahan asam, tapi tidak terhadap penisilin. Nah, obat ini tuh stabil dalam suasana asam lambung dan aktif melawan bakteri gram positif dan tidak menghasilkan beta-laktam serta beberapa bakteri gram negatif karena obat tersebut dapat menembus pori-pori membran di fosfolipid bakteri. Kemudian amoxicillin itu memiliki bakterisidal yang bekerja terhadap bakteri sensitif terhadap obat ini. Nah, bekerja dengan cara menghambat biosintesis dinding sel mukopeptida. Kemudian pemberian oral pilihan karena diabsorpsi lebih baik daripada obat derivat penisilin lain yang diberikan secara parenteral. Jadi farmakokinetik dari amoxicillin itu cukup baik karena ketika diberikan per oral, karena bioavailabilitasnya itu bisa mencapai 95% per oral. Farmakokinetik itu terbagi menjadi 4, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme dengan ekskresi. Nah, yang pertama itu ada absorpsi. Nah, absorpsi amoxicillin itu diabsorpsi dengan cepat dan baik pada saluran pencernaan dan tidak tergantung adanya makanan. Bioavailabilitasnya itu berkisar antara 74 sampai 92% dan bisa mencapai 95%. Kemudian konsentrasi puncak dalam serum terjadi dalam 1 sampai 2 jam. Waktu puncak dalam plasma darah tergantung pada bentuk sediaan, yaitu dalam 2 hari untuk obat bentuk kapsul, kemudian 3 hari untuk tablet state relisis dan 1 hari untuk suspensi. Kemudian distribusi. Nah, distribusi dari amoxicillin itu terbanyak dalam cairan tubuh dan tulang termasuk paru-paru, sekresi bronkial, sekresi sinus, maksilaris empedu, cairan peluruut, sputum dan cairan telinga tengah. Dan konsentrasi obat di dalam cairan terabsorpsi sebesar kurang lebih 1% dalam ikatan protein plasma sebesar 17 sampai 20%. Kemudian metabolisme. Nah, metabolismenya itu amoxicillin terjadi di hepar. Waktu paru amoxicillin kurang lebih 1 jam pada orang dewasa, sedangkan pada anak bisa lebih singkat. Waktu paru pada neonatus cukup bulan sekitar 3 sampai 4 jam. Pada neonatus cukup pada infan dan anak-anak berkisar 1 sampai 2 jam. Nah, sedangkan ekskresi pada amoxicillinnya itu sekitar 50 sampai 80% dosis amoxicillin diekskresikan melalui urin tanpa berubah bentuk. Kemudian yang diekskresikan obat ke ginjal akan lebih lama pada neonatus dan infan, kurang lebih 3 minggu karena fungsi ginjal yang belum sempurna. Nah, sedangkan biotransformasi pada amoxicillin itu terjadi pada hepar. Waktu paru amoxicillin kurang lebih 1 jam pada orang dewasa, sedangkan pada anak bisa lebih singkat. Waktu paru dan neonatus cukup bulan berkisar 3 sampai 4 jam. Pada infant dan anak-anak berkisar 1 sampai 2 jam dan pada penderita gagal ginjal lebih memanjang. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.